Hai, saat ini kita lagi ada di Wuling, tepatnya di Wuling Harmony. Saya Ruby Apa dan juga bersama dengan Rati. Hai. Rati. Ini Miss Universe. Miss Universe. Wah, iya, saya senang sekali kita lagi ada di Wuling. Hari ini kita ngobrol tentang Wuling. Ada Ibu Tiwi. Halo Bu Tiwi, Halo. apa kabar? Wah, senang nih hari ini bisa ketemu ngobrol-ngobrol ya Bu Tiwi. Iya, Oke. betul. Nah, Rati ini juga pengguna Wuling ternyata. Iya, kan tadi lihat parkir, Wuling nih, kira customer. Iya, makanya itu kita berdua mau ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya update tentang Wuling. Oke. Nah, Mau tahu dong Kak, kalau sekarang tuh produk apa sih yang terbaru dari Wuling? Kalau yang terbaru kita ada Cloud EV. Nah, Cloud EV itu 5 penumpang, 2 baris. 5 penumpang 2 baris. 2 baris. Nah, untuk jarak tempuhnya 460 km. 40? Jauh ya, betul. Wow, oke. Jadi kalau Bandung bisa pulang pergi, terus juga kalau ke Semarang bisa nanti sampai Semarang bisa dicas. Gitu. 460 tuh pulang pergi lagi. Iya, lagi pulang tuh. pergi Jakarta Bandung. Iya kan 120-an paling ya. 150 ya. kalau Bandung. Iya, pulang lagi. Bisa pulang pergi, bisa pulang lagi. Bukan bolak-balik. Iya. Oke, itu jadi terbaru dari Wuling Cloud betul. EV ini. Nah, bicara soal target marketnya, kalau Cloud EV ini lebih ke target marketnya lebih ke siapa sih Bu? Kalau sebenarnya untuk cloud ini sih lebih ke wirausaha bisa, terus juga kemudian karyawan swasta pun juga bisa masuk. Sebenarnya lebih ke fungsi ya. Kalau cloud itu kan mobil listrik itu fungsinya sebenarnya kita salah satunya untuk ganjil genap. Oke, dari ganjil genap nih. Sebenarnya untuk segmen pasarnya sih sebenarnya lebih ke pekerja, lebih ke pengusaha. Tapi kalau misalkan lebih ke mobil keluarga juga sih. Jadi kalau yang mungkin di luar segmen pasar sebenarnya untuk menghindarin ganjil genap itu juga bisa banget ya kan. Terus juga yang pengguna mobil yang mungkin mau irit bensin nih, bisa banget ke mobil listrik karena jauh banget perbedaannya dengan mobil bensin. Jauh banget ya? Jauh banget, betul. Satu kali pengecasan aja contohnya kita si Cloud EV ini kan 460 km, satu kali pengecasan aja itu cukup kurang lebih Rp50.000 aja. Wow. Betul. Jadi kita udah bolak-balik Jakarta Bandung dengan Rp50.000. Hemat banget ya. Hemat banget, betul. Yang biasanya kalau pakai bensin itu mungkin bisa 1 juta kali ya? Bisa 400.000 kayaknya ya, mungkin ya lebih ya kalau Jakarta Bandung ya. Lebih kali iya. Ya, segitu aja gitu. Jadi lebih ke sebenarnya manfaatnya ya kalau kita pakai mobil listrik gitu. Iya. Dan EV ini sekarang lagi booming banget ya Kak. Apa sih strategi market dibalik boomingnya Wuling ini? Nah, oke. Kalau untuk kegiatan promosi sih kita biasanya sih digital marketing juga gitu, baik dari iklan gitu, terus kita dari website juga, terus kemudian juga kita pameran. Wuling ini salah satu pamerannya yang paling banyak kalau ditemuin di mana-mana ya. Selain kita juga ada di mall, terus juga di function hall gitu, terus juga kemudian selain di pemerintahan, di public area itu kita strategi marketing kita tuh luas banget jaringannya. Dan kita juga untuk digital marketingnya itu juga update terus ya. Nah, bisa lihat di Wuling ID. Di Wuling ID itu kita selalu setiap bulan itu ada program-program yang baru. Program-programnya itu seperti contohnya free asuransi. Betul. Kita free asuransi, kemudian kita juga ada free charging device, terus kemudian juga senilai berapa tuh Bu biasanya kalau free charging device? Charging device itu tuh senilai 8 juta. 8 juta. Ya, kalau dibeli itu senilai 8 juta. Terus juga kemudian kita programnya kemarin kita ada free adaptor CCS2 itu kita free adaptor itu senilai ya biasanya itu belasan juta kalau dibeli. Nah, tapi kita kasih semuanya free. Terus juga kemudian biasanya kita ada program-program setiap bulannya upgrade, kita ganti-ganti terus sih programnya kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan Ibu bicara soal cloud ya. Nah, gimana kalau kita bahas sambil lihat cloud-nya ya? Katanya gimana kita lihat dalamnya ya? Ya. Oke, nah Bu Tiwi, ini oke. kita lagi cobain cloud ya? Iya, ini cloud. Nah, saya sama Rati bakal mau tanya-tanya nih. Oke. Silakan Rati. Keren banget ini. Ini Pasti keluaran terbaru ya Kak? Yang terbaru dari Wuling, betul, Cloud EV.
Iya, nyaman banget ya kayaknya, gede, spacious. Betul, memang ini dirancang seperti sofa di rumah. Jadi ini untuk sofa, iya, joknya enak banget ini sih. itu dari Italian Premium Sofa. Jadi memang didesain untuk senyaman rumah nih, senyaman sofa rumah kayak gitu. Iya, terus fiturnya ini banyak banget ya Kak? Betul. Apa Kalau aja si nih? Cloud ini memang paling lengkap dari semua mobil listrik Wuling. Nah, di sini kita back to home dulu. Nah, di sini kita udah dilengkapi nih dari start dari sini ada tampilannya kita kamera 360. Jadi untuk di luar ini, Wih, kelihatan semua ya. udah jernih banget ya kalau Cloud ini. Terus kemudian juga semua fokusnya di depan, samping, kiri, kanan, belakang. Kayak ini kita bisa arahin juga. Nah, ini di depan, ini samping kanan, ini belakang, dan ini samping kiri. Kameranya clear. Gitu. Ini 360. Kalau kita mau belok dia udah otomatis juga 360-nya dia nyala. Kalau misalkan kita nggak istilahnya nggak aktif pun kita bisa langsung tampilin dari sini aja. Ini kayak TV rumah dipindahin nih ya. Betul, layarnya gede banget. Ini berapa inci, Bu? Layarnya 15,6. 15,6. Tampilannya Gede banget gede. sih, Betul. 15,6. Kalau Almas bedanya manjang, kalau Cloud ini dia ngelebar. Tapi ini nggak bisa jadi memanjang ya? Ini nggak bisa. Nggak bisa diubah, jadi nggak gini bisa, aja. nggak bisa putar gitu ya. Landscape gitu Belum ya? bisa. Jadi konsep tampilannya kayak gini. Nah, ini kan tadi seperti tujuan awalnya ini kan tampilannya lebih ke untuk kenyamanan. Jadi kalau misalnya salah satunya di rest area nih, nah ini posisi nanti kita praktekin si joknya ini bisa di posisinya rebahan banget. Bisa sambil rebahan, ini bisa jadi semacam untuk entertainmentnya gitu. Bisa nonton. Bisa nonton, betul. Jadi kalau gambar, capek gitu. di rest area, ini kita bisa kita duduk di belakang, ini Iya. posisinya kakinya selonjoran, nanti sambil aku praktekin deh. Oh, jadi ini gitu. bisa dilepas gitu ya? Ininya Bisa, ya? ini bisa Headrestnya posisinya dilepas. bisa sampai tiduran banget, Sampai tiduran terus banget, kita duduk di baris kedua, kaki Iya, kita iya. bisa selonjoran. Nah, itu Wah, nyaman kayak banget, sofa benar-benar banget. berasa kayak di rumah. Berarti Iya, sambil nunggu kemacetan Jakarta. Betul. Kalau ke puncak tuh ya, gitu bisa banget. Iya, iya. Oke. Nah, kelebihannya Cloud ini apa nih? Nah, Bu Tiwi? kelebihan si Cloud ini kita ada punya ini kontrol kendaraan di sini. Nah, mobil listrik kita ada ADAS. Nah, sama kayak di Almas juga kita udah dilengkapi dengan adaptive cruise control kayak gitu. Nah, kemudian di sini ini yang tadi saya bilang ADAS-nya ini. Nah, ini peringatan bahaya tabrakan. Jadi semuanya kalau kita mau aktifin ADAS cukup dengan satu tombol aja kita dari layar ini kita udah bisa mengaktifkan semua fitur-fiturnya. Salah satunya ada FCW dan AEB ini peringatan bahaya tabrakan depan dan membantu pengereman. Jadi pengereman otomatis kalau ada objek di depan. Kemudian ini kalau ketika lengah atau tidak sengaja menyimpang dari jalur, kendaraan akan mengeluarkan peringatan seperti suara dan getar gitu. Nah, ini bisa diaktifkan atau enggak. Karena kan orang juga takutnya kagok, jadi Iya, kita iya. juga enggak kalau misalkan belum terbiasa nggak apa-apa, nggak perlu diaktifin. Tapi kalau sayangnya udah beli mobil secanggih ini tapi fiturnya nggak dipakai. Jadi ini bisa diaktifin semua. Kemudian ini untuk beralih ke lampu sorot rendah ketika ada kendaraan lain. Jadi kita dia otomatis kayak gitu bisa diaktifin, dia bisa menyesuaikan kalau misalkan kita di puncak tanjakan dia akan turun kayak gitu lampunya, jadi istilahnya otomatisnya gitu. Kemudian kalau ini peringatan lepas tangan, Lepas tangan ya? iya bisa, jadi semi Iya, iya, autopilot itu Oh. bisa. Nah ini biasanya sih ini comfort aja kalau tergantung ya. Kadang ada orang yang takutnya masih kagok ya di comfort aja, atau sebenarnya sih ini peringatan lepas tangan ini juga dia udah otomatis sih, nggak perlu diaktifin atau apa. Ngikutin jalur apa ya? Kenapa? Ngikutin Yang mana jalur tuh? apa kalau Ini. misalnya lepas tangan? Kalau lepas tangan itu biasanya kalau misalkan di ADAS-nya ini diaktifin Oh. kayak gitu. Oke. Berarti dalam kemacetan juga bisa. Iya, betul sekali. Macetan biasanya sih lebih ke pakainya di tol ya, di jalan yang lancar. Kayak gitu. Kemudian kalau aku ini tadi yang ADAS-nya kita balik lagi yang di awal. Oke, nah ini kelebihannya, ini pintu untuk ke jendela, kunci untuk tutup jendela. Kemudian ini untuk child lock. Child lock di sini kita bisa aktifkan kalau
Jadi tanpa harus, biasa kan kalau mobil lain tuh di samping pintunya ya kita kita geser Ada gitu, aturannya. ada pengaturannya. Nah tapi kalau di sini cukup dari sini aja, dari tombol aja, dari layar aja kita pencet si child lock-nya. Nah kalau untuk pengaturan semua spion dari layar sini bisa, dari tombol pun juga bisa. Kemudian lipat kaca spion. Nah ini kalau misalkan di jalanan atau bentrok dengan mobil lain, kita bisa tekuk dari sini. Nah yang ini, yang bagusnya lagi nih dari Cloud, itu kita perlu ada sensor tombol, maksudnya sensornya dari sini aja. Dari sini, nanti ini kita bisa aktifin. Ini sebagai kuncinya, Bu ya? Ini sebagai kunci, betul. Oke. Nah, kunci ini entry tanpa tombol, misalkan kita setuju. Nah, kalau misalkan kita deket nih, ini si kuncinya kita taruh aja di kantong atau di tas. Kemudian kita keluar dari mobil atau kita pokoknya di posisinya dekat sama pintu, itu dia akan terbuka dan terkunci. Jadi kita nggak perlu pencet tombol apa-apa. Itu sensornya, itu kelebihannya. Nah, sama satu lagi, buka bagasi saat mendekat. Jadi posisinya kalau kita kan bagasi belakang itu udah elektrik gitu. Nah, isi kunci ini kayak sensor. Biasa kan customer pada nanya nih, kalau mobil lain tuh kan ada yang pakai kaki di bawahnya digoyangin gitu. Nah, kalau ini kita pakai kunci aja, didekatin ke bagasinya, dia akan terbuka secara otomatis gitu. Canggih banget kan? Iya. Kalau kelupaan deket-deket atau kebuka dia semua. Kenapa? Nah itu kalau misalkan itu gunanya untuk apa? Kalau misalkan kita bawa barang, bawa barang banyak gitu kan, tangannya nggak mungkin bisa buka bagasi gitu. Ya udah kita deketin aja nanti kita praktekin, kita deketin si kuncinya, dia udah otomatis kebuka. Gitu. Ini bisa buka bagasi. Semuanya disetting lewat sini ya? Betul, semua disetting lewat sini. Kayak udah punya laptop di dalam mobil. Udah keren banget. Nah, kemudian untuk lampu. Nah, ini lampu ini follow me home. Ini kalau misalkan kita keluar kalau kita matiin mesin habis perjalanan, kita matiin mesin kan lampunya nyala sebentar. Nah, ini kita bisa sampai 60 detik, bisa sampai 1 menit. Oke. Kalau mobil lain kayak nggak selama itu deh. Biasanya paling 15 detik, 30 detik. Kalau ini bisa sampai 1 menit. Jadi kita untuk prepare keluar itu bisa lebih lama. Nah, ini lampu depan kayak tadi saya bilang, kita auto aja. Dia udah bisa ngatur, udah bisa nyala sendiri kalau malam. Udah bisa nyesuaiin. Oke, kemudian ini teknologi AI atau teknologi dari Wuling sendiri? Dari Wuling. Dari Wuling. Betul. Nah, Wuling fitur-fiturnya semua kita udah kasih paling lengkap. Sudah seharga kayak mobil 600 juta deh. Nah, kemudian ini ada ambience light. Ambience-nya di dalam sini? Ambience-nya di dalam sini. Jadi yang ada di speaker ini. betul. Nah, ini kita bisa ganti-ganti. Ini total ada 256 warna. Nah, bisa setiap hari nih. Bisa selama setahun kita bisa ganti-ganti warna. Tergantung mood jadinya. Betul. Moodnya lagi atau mau diacak, happy, biru gitu kan? Betul. Atau mau diacak, Mau jadi diacak dia juga bisa ya? Bisa. Jadi dia ganti-ganti gitu. sendiri gitu. Cakep. Ini biasanya mode tetap nih, misalnya kakaknya suka warna apa, gitu, warna ungu kali ya. Nah, dia otomatis di sini setiap sisi-sisinya dia akan berubah. Kayak gitu. Keren. Kalau malam, kalau gelap, nah udah Lebih bisa nyala. kayak Di sini juga, malam. ambil sini juga. Semua, juga. semua. Sini. Di kolong-kolong sini, terus kolong pintu, semua ada ambience light-nya. Nah, cakep banget ya. Tadi kembali ke ADAS. Tadi udah lengkap, ini aku matiin lagi. Nah, kemudian ini di mengemudi. Mengemudi ini kita ada 4 mode. Sebenarnya 3 mode sih, Eco, Normal, dan Sport. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya lebih irit aja si listriknya. Nah, kalau misalkan pada pemakaian sehari-hari kita di jalanan gitu kan biasa macet, kita pakai mode Eco Plus aja. Jadi dia otomatis, nah kayak tadi lampunya sedikit jadi redup gitu kan. Nah, ini dia untuk menyesuaikan si kelistrikannya ini. Ini juga sama, mode Eco. Nah, mode normal ini biasanya kita pakai pada saat jalan agak ini ya, agak maksudnya misalnya di tol gitu, yang lenggang. Nah, kita pakai mode normal karena dia akan akselerasinya lebih cepat gitu. Nah, di tol untuk kecepatan yang tinggi kita pakainya mode sport. Kayak gitu. Jadi tarikannya kencang. Tarikannya kencang. Kemudian di sini ada fungsi tombol. Nah, ini sebenarnya sih biasa ya.
Kemudian, nah ini sensasi pada pedal rem. Jadi kebanyakan kalau customer ini kalau penuhnya kan agak ada yang remnya tuh agak pakem banget. Nah ini kita bisa atur di sini. Jadi nggak perlu ke bengkel. Pengaturannya semua bisa dari layar aja. Ini biasanya sih aku suka pakainya yang comfort. Jadi dia ngeremnya pelan-pelan kayak gitu, nggak langsung yang ini, kecuali mau kebut-kebut ya. Nah ini auto hold ini biasanya nanti pas jalan sih baru berasa pakainya. Kita bisa pakai ini auto hold, stop and go kayak gitu. Jadi pada saat kalau misalkan kita berkendara nih macet, kita kan capek ya, mesti harus injek rem, nanti gas. Nah ada fungsinya feature ini untuk kalau misalkan kita pada saat kendaraan itu berhenti, kita rem, kita angkat aja kakinya, kita lepas, jadi pengganti rem tangan gitu. Sebenarnya di mobil-mobil bagus sih semua biasanya sih udah ada ya. biasanya udah pakai. Oke, kemudian ini basic ya, sama aja. Nah ini kurang lebih selling pointnya si Cloud ya, fitur-fitur utama. Nah ini kan mobil listrik Bu, kemampuan untuk yang Cloud ini sampai berapa kilometer? Top speednya? Iya. Top speednya 150. 150 iya, top 150 speed. Jangkauannya? Jangkauannya maksudnya gimana tuh? Kapasitas baterainya? Apanya? Kapasitas baterainya? Kapasitas baterai. Kalau untuk baterai ini dia sampai 460 kilo. 460 kilo. Jakarta, itu Bandung, balik lagi ya. Bisa bolak-balik. Nah, kalau kalau EV aja kita yang 300 km itu bisa Jakarta Bandung. Kalau ini kita bisa sampai Semarang. Semarang ya. Karena customer aku biasa memang mobilitasnya 2 minggu sekali itu Jakarta Semarang. Memang dia sengaja beli Cloud ini untuk memang bolak-balik Jakarta Semarang tiap 2 minggu sekali. Ini sampai Semarang kok. Nanti di Semarang baru ngecas lagi ya. Iya, betul. Okay. Untuk ngecas itu fast charging atau? Nah, kita kalau untuk pengecasan itu kita ada AC dan DC. Jadi untuk fast chargingnya sendiri kita 5,5 jam. Kita ada lagi yang namanya ultra fast charging. Ultra ya? Ultra. Lebih lagi jadi ya? itu bisa 35 menit dari kita pengecasan 30% sampai 80% itu cuman 35 menit aja. Nah, itu disediainnya di mana, Bu? Itu di SPKLU atau di ya Jakarta banyak ya? Udah banyak di GBT Wuling itu kita juga udah ada. Itu cuma 35 menit. Jadi nggak usah ngantri-ngantri. Biasa kan kita ngantri. Ibu Wuling dia mendengarkan. Kenapa? Itu dari bagian Wuling. Aku mendengarkan karena kita bisa ajak ngobrol si Wulingnya. Karena kita ada Win, ada Wuling Indonesia Voice Comment. Jadi kita kalau misalkan kita males juga nih, bisa curhat jadi bisa curhat, bisa nyuruh si Wulingnya, bisa nyuruh bukain jendela, bisa nyuruh nyalain AC, nurunin suhu AC. Nah nanti kita tes deh si Wuling ini, kayak gitu. Terus kemudian mau coba ya, kita coba ya. Halo Wuling. Sorry aku agak volumenya agak gedein. Maaf, bisa diulang? Batalkan. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Bentar, saya ulang lagi deh. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 level. Dingin ya. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Silakan hubungkan HP Anda dan coba lagi. Nah, kita bisa konekin gitu. Jadi mesti pakai ya, HP. Halo Wuling. Halo. Buka jendela kiri. Oke, membuka jendela kiri. Nah, kita bisa minta buka jendela kiri, buka jendela kanan. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kiri. Oke, menutup jendela kiri. Banyak fitur-fiturnya. Terus juga ini kita udah bisa, kita udah punya EOV, jadi dia Internet of Vehicle, jadi bisa dikonekin nih kok antara si kendaraan sama si mobil. Nah, fungsinya itu untuk apa? Nah, si HP ini tuh bisa jadi pengganti kunci. Bisa menyalakan, menghidupkan mobil, terus kemudian membuka jendela, terus juga kemudian bisa membuka bagasi. Nah itu semua bisa. Kalau misalkan kita lupa nih di rumah, kayaknya mobilnya di rumah belum dimatiin nih, ya kan? Nah kita cukup dari handphone aja kita bisa matiin mesin.
kayak Wah, gitu. Secanggih itu. Secanggih Terus kalau misalkan kita bawa ini nih, bawa anabul nih ke dalam mobil misalkan, kayaknya lupa nih anabulnya, jendelanya belum dibukain kan. Nah, kita bisa buka jendela juga dari handphone. Wow. Kayak gitu. Itu udah secanggih itu. Kita punya MyWuling Plus namanya. MyWuling. MyWuling Plus. Baik lagi tampilannya kita semuanya ada. Nah, untuk tampilan AC-nya ini semuanya kita udah ya udah sampai ke belakang ya untuk AC-nya. Jadi kalau Wuling ini AC-nya itu udah pasti dingin. Paling dingin malah dari brand lain. Mbak, buka ya, kita buka bagasi. Cukup dekatin aja. Nah, jadi posisinya ini misalkan ada di dalam kantong. Tinggal gitu aja ya? Iya. Jadi tinggal gitu aja, dia udah kebuka. Buka sendiri. Kalau ini kan nutup? kita udah naruh barang-barang nih, udah naruh barang-barang semua. Ya udah dong, tangannya udah bisa. Oh iya. Nah, sebenarnya fungsinya kalau dalam keadaan tertutup sih. Oke. Nah, buat orang-orang yang mau beli Wuling nih, apa sih nilai tambah buat mereka? Nah, nilai tambah Wuling kalau kita bicara dari mobil listrik dulu ya. Oke. Nah, kalau dari mobil listrik itu kita nilai tambahnya, kalau dilihat dari historinya, Wuling itu ngeluarin mobil listrik itu dari 2022. 2022 betul. Dari 2022 sampai sekarang kita 0 kasus yang namanya kebakaran dan korsleting listrik. Nah, itu selling point kita. Kemudian hanya Wuling yang memberikan lifetime warranty untuk baterai. Baterainya kita lifetime, seumur hidup. Gitu. Ada syaratnya? Kalau dijual? Ada dong pasti. Pasti ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi syaratnya itu harus pengguna pertama. Jadi kalau misalkan kita jual, kita balik nama, si pengguna kedua itu otomatis lifetime-nya itu jadi 8 tahun aja. Tapi tetap digaransi. 8 tahun sejak ganti nama atau? 8 tahun betul. Sejak ganti nama? 8 tahun sejak ganti nama. Nah, itu masih jadi lumayan tuh 8 tahun juga. 8 tahun. Jadi lumayan sih sebenarnya, lama juga ya. Iya. Lama juga 8 tahun. Ternyata kalau mobil bensin ternyata 5 tahun udah bosen nih. Iya, biasanya kita pakai mobil kayak 5 tahun ganti, 5 tahun ganti gitu. Rata-rata gitu. Nah, gitu. Terus kemudian yang kedua, kita 1 tahunnya itu nggak boleh lebih dari 30.000 kilometer. Oh, gitu. 1 tahun 30.000 ya. Cukup sih kalau dalam kota Cukup ya, sih, satu. Ya, dalam kota biasanya sih segitu. Nah, nggak boleh lebih dari 30.000. Itu aja sih syaratnya. Kemudian balik lagi tadi lifetime. Terus kita juga punya yang namanya free maintenance. Kita kasih free maintenance. Okay. Nah, jadi kalau kita beli mobil listrik nih, memang biayanya di awal, cuman di awal aja. Tapi untuk belakang-belakangnya, servisnya semua dari kita. Nah, free maintenance-nya itu contoh dari REV. REV itu free maintenance-nya selama 8 tahun. Untuk Bingo dan Cloud itu kita 15,5 tahun free maintenance-nya. 15,5 tahun. 15,5 tahun betul. Maintenance itu termasuk spare part-nya? Iya, spare part sampai juga oli gardannya betul. Oli gardan. Gitu. Nah, kemudian kita juga di sini selain lifetime free maintenance, kita juga selling point-nya Wuling lagi kalau untuk mobil listrik ya itu tadi ya, ganjil genap. Terus juga kemudian pajak tahunannya ini yang murah banget loh, cuman ratusan ribu. Nah, kemarin kan 300 ribuan nih. Nah, kemarin beberapa customer aku udah cetak STNK itu cuma 100 ribuan aja. Wow. Betul, untuk biaya STNK tahunannya. Beda ya kalau misalkan mobil biasa kan 3 jutaan, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Iya, benar. Bahkan di atas itu. Nah, itulah kenapa kita lebih promote ke mobil listrik dan kita mendukung channel pemerintah ya untuk mengembangkan mobil listrik. Nah, kalau itu tadi yang dari selling point-nya mobil listrik. Nah, kalau mobil ICE, mobil bensin, kita di sini Wuling. Nah, kenapa harus beli Wuling? Karena satu, kalau kita ngomong keamanan nih nomor 1 nih. Saya mau tekankan keamanannya. Kenapa? Wuling ini kita punya bobot mobil itu lebih tebal daripada mobil lainnya. Nah, kemudian yang kedua, Wuling ini kita pabrikan dari Cina yang bukan kaleng-kaleng ya. Jadi satu tadi bodinya tebal, terus juga kemudian untuk spare partnya gampang. Kita jaringan bengkel kita tuh banyak di Jabodetabek. Jadi untuk spare part pastinya lebih mudah dicari. Gitu. Iya. Itu selling point-nya. Oke, selain itu after sale service-nya nih gimana, Bu? Setelah biasanya udah beli, after sale service-nya bagaimana nih untuk meningkatkan dan juga memperbanyak target market
Nah, kalau untuk after salesnya, kita juga bengkel. Nah, tadi saya bilang bengkel kita itu kan tersebar di banyak cabang di area Jabodetabek. Nah, kemudian untuk after salesnya kita memberikan pelayanan yang apa sih? Itu logonya di belakang. Sorry. Jadi kalau misalkan untuk after Ada sales, waiting room. apa? Ada waiting room buat tunggu Kalau service untuk atau waiting room udah pasti ada. Kita pasti memberikan ruang tunggu yang nyaman, yang AC nyaman, juga dilengkapi dengan snack ya, minuman. Kemudian juga untuk pelayanannya kita juga punya teknisi yang ahli, terus spare part yang mudah juga karena tadi kita jaringan bengkel kita juga banyak. Nah, jadi kemudian service juga kita juga lebih gampang. Terus kita juga punya pelayanan service 24 jam. Wuling service gitu. Jadi bisa direct atau bengkel terdekat kayak gitu. Kita ada pelayanannya juga. Jadi beli wuling gampang banget, perawatannya juga mudah sekali. Iya. Oke, nih. Nah, sebagai pengguna gitu ya kan, apa sih benefit sebagai loyalis? Pengguna wuling soal ini. Iya, betul. Iya. Pastinya ada dong gitu. Iya. Kalau loyalis wuling kita pastinya ada diskon tambahan lagi untuk loyalis wuling. Diskon tambahan. Spesial diskon untuk loyalis Asal dia bisa menunjukkan. Iya, STNK, betul. STNK, ya? bisa menunjukkan STNK sebelumnya itu kita ada tambahan diskon spesial lagi. Terus kita juga kemudian ada tambahan, biasanya kita ada tambahan program trade-in wuling. Nah, itu ada tambahan juga, tambah diskon trade-in wuling. Terus yang kemudian kita juga ada yang namanya beda 15% dan tenor kita juga bisa menyediakan sampai 7 tahun nih. Kalau yang karyawan mungkin yang mau cicilannya panjang, tenornya panjang, kita bisa sampai 7 tahun. Itu. Wah, itu tuh. Nah, satu lagi nih yang paling menarik nih. Kita ada guarantee buyback. Jadi di tahun ketiga itu kita bisa trade in mobil wuling, kita hargai 70% nilainya, harganya 70% dari harga pembelian terakhir ya, faktur ya. Nah, 70% itu guarantee buyback. Guarantee buyback. Nah, itu jadi spesial tipe-tipe tertentu atau semua? Enggak, jadi trade in wuling tuh. Trade in wuling ya? Nah, jadi tuh kita memberikan untuk loyalis kita lah. Benefitnya untuk loyalis wuling. Wow. Menarik banget ya. Jadi untuk pelanggan setia wuling. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alasan dari mungkin yang belum kenal wuling jadi kenal wuling, jadi membeli wuling ya. Iya. Nah, oke, boleh disummarin Bu apa yang menjadi strategi suksesnya versi wuling ini nih, sehingga bisa mendapatkan pangsa pasar khususnya di Indonesia ini. Ya, siap. Nah, wuling ini sendiri kita kan karena kita sudah 7 tahun berkiprah di Indonesia ini, kita juga sudah punya pabrik sendiri di Indonesia, dan kita sementara ini sedang membangun produsen baterai. Jadi kita akan produksi baterai di Indonesia. Oke. Jadi kita wuling ini investasinya besar ya di Indonesia. Nah, kita untuk selalu mengembangkan kemudian teknologi apa segala macam semuanya untuk wuling, untuk customer wuling semuanya. Gitu. Iya, jadi nggak perlu khawatir lagi tentang baterai ya. Kebanyakan ketakutan soal baterai. Betul, karena baterai orang mikirnya kan baterai itu paling mahal. Betul, baterai itu memang spare part paling mahal ya untuk komponen di mobil listrik. Tapi nggak usah khawatir, wuling ini sendiri kita nanti akan jadi produsen baterai di Indonesia. Iya. Gitu. Pasti harganya kayak baterai handphone lah ya, dulu mahal banget kan, tapi next kemudian ke depannya pasti makin lama kan pasti harga baterai lebih murah kayak gitu. Apalagi nanti pada saatnya kita jadi produsen baterai sendiri nih, punya baterai sendiri di Indonesia, otomatis kan harga baterai bisa lebih murah lah gitu. Kayak promonya itu lifetime warranty. Jadi 3 komponen yang digaransikan seumur hidup. Itu di baterai, motor penggerak, motor listrik, terus juga kemudian untuk kita juga nih promo-promo kita year end sale. Jadi kalau mau beli mobil sekarang jangan nunggu sampai akhir tahun banget, apalagi awal tahun. Takutnya nanti akan ada kenaikan harga, terus juga kemudian nanti PPN-nya juga takutnya naik. Nah, ini kita menyediakan year end sale dari DP rendah, terus bunga ringan, gratis asuransi. Nah, satu lagi kita juga kasih voucher, listrik
Jadi kita bisa voucher listrik di SPKLU sampai September 2025 free. Free di Wuling ya, di Wuling, nanti Wulingnya. di Wulingnya. Jadi bukan di dealer Wuling ya, tapi di SPKLU punya Wuling. Punya Wuling. Sampai September 2025 itu free. Wow. Itu free. Itu tersebar di public space ya? Iya, kita sementara ini Wuling akan membangun 100 titik charger GBT itu ya, yang untuk yang pengecasan yang ultra fast charging. Sekarang itu kita sudah ada sudah banyak sih, tapi sementara proses. Kalau nggak salah udah ada sekitar 20-an. Itu biasanya public space-nya di mana sih? Di mall atau di? Ada di mall juga, di public Di area apartemen. kayak gitu ya. Bisa Biasanya juga ya? kita kalau customer loyalis kita biasanya kita akan share sih ke mereka nih. Udah ada listnya nih tempat-tempat di mana aja, dan juga di aplikasi-aplikasi SPKLU itu biasa udah ada nih tersedia di mana aja nih SPKLU terdekat dengan kita nih. Kalau misalkan kita mau ngecas mobil nih di mana, nah posisinya itu ada muncul di aplikasi itu. Kemudian juga tempat yang tersedia yang kosong di mana, itu semua udah lengkap banget, udah gampang banget. Makanya kadang orang ada yang aduh masih ragu-ragu mobil listrik. Nah itu semua udah nggak boleh ragu ya, mobil listrik itu udah gampang banget, pengecasannya juga gampang, ramah lingkungan, terus juga kemudian fungsi-fungsinya banyak banget gitu. Keren. Jadi bolehlah beralih ke mobil listrik. Iya. Atau tambah mobil listrik. Tambah mobil listrik, betul. Oke, nah Bu, ini juga mungkin banyak yang pengen tahu juga, kalau mobil listrik itu kayak Wuling kan ada EV ya. Yeah. EV start from harga berapa sih? Kalau REV kita start dari 179 juta. Wow. 179 juta aja. Yang 200 km, 200 betul. kilo. 179 juta yang. Terus kemudian juga Jakarta kita ke Bandung, dicas dulu di Bandung baru pulang lagi. Iya, bisa. 179 juta itu belum promo atau ada udah? Itu sudah promo the best banget akhir tahun. Akhir tahun. 179 juta. Dapat Terus free di SKPLU juga. Iya, itu untuk listrik sampai September 2025, betul. Tapi kalau yang berbayar bisa dicicil ya? Kenapa? Bisa dicicil ya? Bisa. Enggak 170 masih bisa menggunakan leasing ya? Bisa, 179 ya? itu bisa. Tadi mau tenornya 1 sampai 7 7 tahun bisa ya? Kemudian juga 1 tahun 0% kita juga ada, 15% juga ada. Kayak gitu. Kalau misalkan pembelian cash kita free asuransi. Free asuransi. Selama setahun? Selama 1 tahun. Oke. Nanti ada yang ingin tanyakan lagi nih? Wah, sangat insightful. Ya berarti REV ini udah budget friendly juga ya buat para mahasiswa. Iya, REV itu mobil terlaris kita sepanjang 2022 sampai sekarang sudah lebih dari 16.000 penjualannya. Wow, Bu Tiwi, thank you so much sudah berbagi, sukses ya Bu. Terima kasih kembali. Teman-teman yang penasaran nanti bisa datang ke Wuling, khususnya Harmony. Nanti Ya, ketemu dengan Wuling Bu Harmony. Tiwi. Ya, nanti saya kasih kontaknya. Nanti, thank you so much sudah Thank you so much for ngobrol-ngobrol. Bu having me. Tiwi, thank you. Terima kasih. Teman-teman bikin video kali ini semuanya. semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Saya Ruben dan juga Pati. Tiwi. Bye-bye. Bye.